Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Selamat pagi. Hari ini luar biasa sekali kita bisa bertemu di ruangan seperti ini, ya. Dan berbagai pakar kumpul di sini. Ini luar biasa sekali. Bapak Ibu, sebelum kita memulai acara ini, marilah kita berdoa dulu menurut kepercayaan kita masing-masing, supaya hari ini diberkahi oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Marilah kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa selesai. Bapak Ibu, kita akan berdiri sejenak. Kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya, karena kita adalah warga Indonesia yang bahagia. Indonesia Raya. Demikian, silakan duduk kembali. Bapak Ibu, hari ini sangat luar biasa. Kita dari hari Rabu, tanggal 6 Februari 2018. 19. Ah, ini salah ini ya. Oke. Berarti masih Bapak Ibu masih sadar nih. Saya yang nggak sadar. Ya, senang sekali di tempat ruangan yang indah ini. Kita di sini dipertemukan oleh berbagai pakar. Selamat datang buat Ibu Profesor Nilo Suryani beserta putranya Pak Bapak Cokorde. Ya, selamat datang di tempat ini. Yang kedua, selamat datang buat Ibu Titik Puspa, tapi belum bisa bergabung. Nanti akan bergabung juga dengan kami bersama putrinya Ibu Peti Tunjungsari. Yang berikutnya, selamat datang Ibu Agnes Himaloka dari Jakarta, Bapak Dr. Alusius Susilo dari Unika Universitas Kristen Satyawacana Salatiga. Iya. Satos nih saya nih. Di depannya banyak orang. Berikutnya Bapak Stefan dari Semarang. Selamat datang Bapak beserta Ibu. Kemudian Ibu Sisilia Mariati, ini pakar PAUD dari Purworejo. Dia sudah keliling Indonesia untuk sosialisasi parenting, ya. Kemudian yang berikutnya teman-teman ES2C yang menggunakan seragam Exhil ini. Selamat datang.
teman-teman? Ya, sudah senang ya? Senang ya. luar biasa. Luar biasa. Dan rekan-rekan dan tamu undangan, selamat datang di ruangan ini. Kalau kita hitung di sini sekitar 40 orang. Dan ini sangat luar biasa Bapak Ibu. Semoga pertemuan ini pagi hari ini membuatkan sesuatu yang sangat luar biasa untuk negeri kita yang tercinta Indonesia. Topik pada pagi hari ini di belakang itu ada topik nafas sehat S3. Nafas S3. Kemudian ada parenting S3 dan parenting. Dengan 3 topik ini kita akan membahas. Nah, ini yang belum saya lihat tadi. Selamat datang buat Pak Nyoman, pakar akupunktur, tetapi bukan dari Bali nih ya. Asalnya namanya Nyoman, tapi asalnya dari mana nih? Kota Kudus, kota suci katanya. Di Kudus. Pagi hari ini kita akan membahas berbagai topik, terutama mengenai tentang pernafasan. Dan kami punya keinginan, punya rencana untuk membuat buku yang isinya nanti tentang parenting mungkin, dan semua buku itu nanti tentang orang tua juga akan dimulai dengan namanya breathing gitu ya. Karena betapa pentingnya breathing itu bagi kita semua. Sejak lahir hingga sampai akhir itu yang dibutuhkan manusia adalah breathing, bernafas. Jadi maka bernafas ini sangat penting. Semoga dengan pertemuan ini kita bisa membuahkan sesuatu yang berguna. Acara hari ini nanti akan ada 3 bagian. Yang pertama, kita nanti akan diskusi sejenak. Kemudian kita akan telekonferensi dengan pakar dari Amerika, namanya Meir Snyder. Dan beliau pun juga membuat buku-buku, dan dimulai di halaman pertamanya adalah breathing. Jadi maka breathing ini begitu penting untuk kita semua. Nah, ini bukunya. Salah satu bukunya ya Pak. Ini bukunya ada berbagai macam. Yang ini dikatakan Awakening ini di halaman pertama topiknya adalah breathing. Nanti sedikit. Ada rencana ini kemungkinan kalau ada yang menikmati kesuksesan mencoba ini, kemungkinan buku ini akan diterbitkan juga dalam bahasa Indonesia oleh yayasan. Tetapi ini saya akan ceritakan tahap kedua. Tahap pertama kita ingin sebenarnya seperti yang ditulis di belakang itu parenting dengan ING besar, yaitu Indonesia No Glasses. Jadi maaf ini Bapak Cokor bagus. Insya Allah Bapak bisa lepas kacamata paling lambat dalam tempo paling lambat tergantung beratnya 3 tahun menurut beliaunya paling lambat. Yang kalau bisa seperti itu, wah benar-benar syukur alhamdulillah puji Tuhan untuk Indonesia gitu kira-kira. Nah pada nanti pembicaraan topik hari ini fokus kita ke arah Indonesia lepas kacamata melalui translate yang nanti akan dihandle oleh Bapak Stefan. Beliau sebenarnya salah satu rekan kami yang diundip. Mudah-mudahan jadi paling tidak pertemuan kali ini mohon doa restu dari ketiga buku yang mau kita buat itu, insya Allah bisa membuatkan sesuatu yang indah untuk Indonesia. Dalam apa yang tertulis di sini, semua buku akan dibuat dalam 2 bahasa seperti ini. Kita bangunlah jiwanya, belajar dari ibunya Pak Cokor bagus. Maaf ya, saya pinjam sebentar dulu. Tapi setelah itu baru kita bangun badannya. Jangan terbalik begitulah kira-kira. Terima kasih. Jadi ini di buku ini maaf saya lupa bahwa yang pertama adalah nafas.
Dan saya pun juga untuk mata saya itu saya ada napas saya walaupun sudah lumayan tapi kurang, nanti akan kita jelaskan lebih lanjut. Tapi saya cuma menegaskan dari Pak Kahima bahwa kita itu harus membangkitkan daya diri kita. Insya Allah kita akan bisa mendapatkan sesuatu ini. Terima kasih. Terima kasih Pak Dwi. Nanti sharing ya Pak Dwi ya. Ya. Iya, nanti sharing Pak Dwi. Kalau ini namanya Pak Cahyono. Ah. Jadi beliau lebih berjaya daripada saya. Iya. Berarti nanti saya pakai kacamata juga bisa lepas ya Pak ya. Insya Allah. Iya. Asal rajin latihan. Oke, terima kasih Pak. Kemudian nanti tahap kedua kita akan telekonferensi dengan pakarnya ini, Niels Geiger. Kemudian jam 11, moga-moga kita nanti bisa mendengarkan sharing ya dari Ibu Titik Puspa. Kemudian kita bisa saling lawan hati gitu. Itu 3 topik yang akan kita lalui pada hari ini. Oke, setelah makan siang nanti ada lanjutannya. Oke, beberapa teman dari kita saja yang berkepentingan, kita akan membuat konsepnya lebih detail tentang program yang akan kita buat ini. Ya. Oke. Selanjutnya kita akan melihat presentasi ini. Ini ditulis bahwa bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Kita ketahui bahwa bangun jiwa itu lebih dahulu dibanding badannya. Jadi soft skill lebih penting dibanding hard skill menurut W.R. Supratman. Gitu. Menurut kita dong. Oh, kita juga. Iya. Oke. Next. Selanjutnya mungkin bisa dibantu oleh Pak Dwi untuk bersama-sama. Saya dulu. Saya mengisi. Oh, saling mengisi ya. Mungkin next page kita akan lihat ini. Nah, ini humor itu, Pak Dwi kayaknya mesti punya sharing tentang humor ya. Ada mic satu lagi. Ini juga. Anyway, saya termasuk orang yang agak miskin di rumah. Sejujurnya seperti itu. Jadi setelah saya lintas sekolah, saya sudah merasakan hal itu. Jadi prosesnya belajar walaupun terlambat. Tapi tidak bisa kita angkat bahwa humor is mankind greatest blessing, bahwa humor adalah sesuatu yang sangat luar biasa untuk umat manusia. Tapi saya lebih suka kalau greatestnya dianggap salah satu dari yang terbesar. Tapi benar hal itu. Jadi bagi kami dari yayasan ingin menambahkan satu kata di sini, tanpa mengurangi maknanya. Ya. Baik, kita lanjut. Next, tolong. Nah, di sini kita mungkin nanti sore atau insya Allah kalau Pak Cokotnya bagus, memang benar-benar berminat ke Kudus, kita akan membahas lebih detail mengapa Jack Ma, pemilik Alibaba begitu hebat. Tapi sekarang kita ambil humornya Alibaba dulu. Beliau berungkap, jika kamu meletakkan pisang dan uang di depan monyet, monyet akan memilih pisang karena monyet tidak tahu bahwa uang dapat membeli banyak pisang. Ini satu hal yang luar biasa sebenarnya. Lalu yang kedua, beliau berungkap, di kehidupan nyata, jika kamu meletakkan uang dan kesehatan di depan orang, ini pada umumnya, tentu yang tidak hadir di sini, bukan yang hadir di sini, akan banyak orang meminta uang, karena banyak orang tidak tahu bahwa kesehatan dapat membawa banyak uang dan kebahagiaan. Dan ungkapan ini adalah sama dengan ungkapan kita satu dekade yang lalu, memakai statistik dari Kanada dan negara lainnya, bahwa kehidupan yang pertama itu ada harus peace, health, and prosperity. Kalau dibalik akan sakit, dan saat hari tuanya kantongnya habis untuk biaya penyakit yang tidak bahagia. Dan kami merasa diteguhkan karena kami tidak ada korelasi dengan Alibaba, tapi Alibaba di belakangan hari sebelum beliau pensiun mengungkapkan seperti ini. Dan saya merasakan ini juga benar, karena saya sendiri kan kena hidup ya.
di Columbia. Kalau dulu 25 tahun yang lalu saya kena migran kurang lebih 25 tahun yang lalu. Tapi migran saya ditolong oleh teknik pernapasan yang kami pakai juga di tempat kerja kami yang disebut SED. Setelah saya sembuh dan rekan-rekan sembuh, ini juga sembuh dari wasir dan sebagainya, ada yang juga diabetes tipe 2 bisa sembuh, maka kita berbagi di perusahaan tempat kami bekerja. Jadi kita ngomong seperempat abad yang lalu seperti itu. Jadi napas. Nah, kembali saya kena diplopia, ada dua pilihan, operasi atau pilih terapi. Saya pilih terapi dulu, dan saya nggak mau operasi. Seperti itu, lalu ketemu ini. Ternyata ini pun juga napas. Begitu kira-kira. Lanjut supaya waktunya nanti terpilih supaya. Nah ini saya tampilkan hanya sebagai suatu kenyataan bahwa saya itu kurang bermain dalam segala hal, mulai bermain sebagai kanak-kanak dan khususnya dia kurang main mata dulu waktu remaja sehingga kena dulu ya. Dan saya bermain sekali, jadi seperti anak-anak. Ini beliau pakarnya, beliau seorang vegetarian. Nah di sini ini mantan pacar saya yang mendampingi waktu di sekolah ini. Nah ungkapan beliau 3, yaitu nafas, breathe, blink, and relax. Tapi untuk saya juga saya kira, mohon maaf Bu Suryani, untuk Bu Suryani dan saya itu kira-kira tidak untuk saya dulu. Harus dibalik, relax dulu, blink baru breathe. Mengapa saya berani seperti itu? Karena Bu Suryani itu pakarnya nafas. Saya juga banyak baca dari Bu Suryani. Jadi untuk golongan orang yang suka mikir, posisi ini menurut beliau harus dibalik. Tapi pada hakikatnya di dunia ini statistiknya seperti ini: breathe, blink, dan relax. Lanjut. Allah, blink. Dan saya disarankan untuk berkecil 25 kali per menit. Ya, dan itu kalau diambil harmoniknya dengan gelombang otak maupun jantung maupun pernapasan, cepat sekali. Ya, cepat sekali. Karena napas yang baik itu kan sekitar 12 ke atas. Tapi untuk saya ya anggap itu 12,5 ya, kita sudah benar 25 kali. Lalu kelipatannya tidak dan sebagainya. Saya di bawah 60 Hz. Di bawah 60 RPM, 60 kali per detik. Lanjut. Saya agak cepat-cepat ini, kenapa ada kedudukan dia. Nah sekarang tantangannya bagi kita bukan saja ekspresi, tapi bangsa ini dan juga bangsa di seluruh dunia. Bagaimana masa depan kesehatan mata, yaitu generasi anak cucu kita tidak mewakili Indonesia saja, ini secara umum. Kalau saya disarankan untuk diet komputer, dan sebenarnya yang lebih berat lagi diet gadget. Lanjut klik. Nah ini cocok. Sedangkan saya ini cacatnya di Columbia ini karena terlalu banyak di komputer. Ada solusinya nanti. Jangan seperti ini lalu Pak Eko sama Pak Max bilang di perusahaan tidak boleh ada komputer ya. Nah, ada solusinya. Ya. Lalu Bu Puri juga bilang komputer tidak seperti itu. Lanjut. Nah, hal yang terpengaruh adalah atau yang terkena adalah di bagian semua kelenjar-kelenjar istimewa, termasuk kelenjar pituitary akan terkena jikalau menyangkut narkolepsi. Masih lama. Oke, kalau begitu begini ya. Karena ini tadi Pak Danano menyinggung hard skill sama soft skill. Kalau gawai itu larinya nanti ke hard, fisik. Tapi kalau narkolema ini menyangkut soft skill. Saya usul kita putar aja ini untuk bahan nanti sore sekalian. Tolong dikliknya. Tahukah Anda, otak merupakan bagian tubuh yang paling penting bagi manusia? Sekarang angkat tangan Anda dan letakkan pada dahi. Tepat di situ ada bagian otak yang paling istimewa.
Bagian itu disebut prefrontal cortex atau disingkat PFC. Menurut peneliti otak Jordan Grafman, PFC ini hanya ada pada otak manusia, sehingga membedakan kita dengan binatang. Bagian ini diciptakan dan dirancang khusus oleh Tuhan supaya manusia mampu memilih dan memiliki etika. PFC berfungsi seperti pemimpin. Ia bertanggung jawab untuk berkonsentrasi, memahami benar dan salah, mengendalikan diri, menunda kepuasan, berpikir kritis, dan merencanakan masa depan. PFC adalah pusat pertimbangan dan pengambilan keputusan. PFC inilah yang membentuk kepribadian dan perilaku sosial. Sayangnya, PFC adalah bagian otak yang paling mudah mengalami kerusakan. Jika PFC rusak, maka kepribadian orang bisa berubah. Rusaknya PFC bisa disebabkan oleh benturan fisik, bisa juga oleh zat kimia, seperti narkotika, psikotropika, dan zat adiktif atau nafsa. Dan ternyata, penyebab paling merusak juga pornografi, yang disebut narkolema, narkotika lewat mata. Bagaimana pornografi mempengaruhi otak dan pikiran kita? Adi, remaja 12 tahun, melihat gambar di TV yang menjurus ke porno. Awalnya, ia merasa kaget dan jijik. Ini karena sistem limbik di otak Adi menjadi aktif. Sistem limbik mengatur emosi juga keinginan makan, minum, dan berhubungan seksual. Sistem limbik ini kemudian mengaktifkan zat kimia otak bernama dopamin. Dopamin memberi rasa senang, penasaran, sekaligus kecanduan. Zat ini juga aktif jika orang mengkonsumsi nafsa. Oleh karena itu, sifat candu pornografi sama dengan sifat candu nafsa. Otak akan mengingat apa yang membuat Adi senang dan bagaimana ia memperolehnya. Jika Adi mendapatkan pembinaan akhlak, etika yang baik, dan patuh pada norma sosial, dorongan melihat pornografi, meskipun menyenangkan, akan ia abaikan. Namun karena hal itu tidak ada pada diri Adi, ketika ia sedang merasa bosan dan ingin mencari kesenangan, otak akan mendorongnya agar melihat pornografi lagi. Namun lama-lama, Adi bosan melihat jenis gambar yang sama dan butuh yang lebih porno untuk memicu rasa senang. Sekarang, dengan internet, pornografi menjadi jauh lebih mudah didapat. Pertama, Adi membuka internet dan tidak sengaja melihat gambar yang menjurus ke porno. Berikutnya, ia sengaja membuka lagi untuk melihat yang lebih porno. Awalnya melihat yang sedikit terbuka, lama-lama semuanya terbuka. Awalnya melihat 1 menit, lama-lama 1 jam. Adi mengalami kecanduan pornografi. Bagaimana kerusakan PFC akibat kecanduan pornografi? Secara alamiah, dopamin dialirkan dari sistem limbik ke PFC. Orang yang kecanduan pornografi akan mengalirkan dopamin secara berlebihan sehingga membanjiri PFC. PFC menjadi tidak aktif karena terendam dopamin. Semakin sering PFC tidak aktif, ia akan semakin mengerut dan fungsinya terganggu. Sistem limbik justru akan berkembang semakin besar karena terus mengaktifkan dopamin, sehingga Adi cenderung untuk terus mencari kesenangan tanpa takut atas akibatnya. Jika tidak ditangani segera, Adi berpeluang besar menjadi pelanggan pornografi seumur hidup dan mengalami kerusakan otak di bagian PFC. Awalnya, ia akan kehilangan konsentrasi, penurunan kemampuan menimbang benar dan salah, serta berkurangnya kemampuan mengambil keputusan. Lama-lama, besar kemungkinan ia akan melakukan masturbasi, oral seks, hubungan seksual suka sama suka, dan mudah berganti-ganti pasangan seksual. Pernikahan dianggap tidak penting. Pasangan dianggap hanya sebagai objek seksual semata, cenderung merendahkan derajat dan kehormatan lawan jenis. Selera hubungan seksualnya pun tidak sehat dan seenaknya, kasar sampai tega memperkosa. Manusia jadi tidak ada bedanya dengan binatang. Inilah dampak yang terjadi akibat kerusakan PFC. Ahli bedah otak Donald Hilton Jr. mengatakan, jika difoto menggunakan alat magnetic resonance imaging, otak yang rusak akibat pornografi memperlihatkan hasil yang sama dengan otak yang rusak karena kecelakaan. Ia juga mengatakan, berbeda dengan dampak nafsa yang merusak otak di 3 bagian, pecandu pornografi yang sudah melakukan hubungan seks dengan anak-anak mengalami kerusakan otak di 5 bagian. Terbukti, pornografi pada anak lebih bersifat merusak karena PFC belum matang dengan sempurna. Tapi untungnya,
Otak anak yang belum sempurna ini masih mudah dibentuk. Pengaruh pornografi bisa lebih mudah dihilangkan asal ada usaha untuk memulihkan dengan sabar, terutama oleh ayah ibu, keluarga, dan orang terdekat. Pelajari bagaimana mencegah dan menangani anak yang terkena pornografi. Mari lindungi generasi kita dari bencana pornografi dan kejahatan seksual. Intinya saya mohon maaf kalau kebetulan di sini ada yang namanya Adi. Ada siapa? Adi, maaf kalau gitu. Tapi intinya memang ini adalah sesuatu yang risiko, karena kalau sampai seperti itu kan berarti kita bermain dengan komputer. Kita dapat dua cacat sebenarnya, yaitu cacat mata secara fisik dan cacat mata secara mental, spiritual, dan sosial. Dalam hal ini moral. Jadi betapa pentingnya parenting, berbicara masalah narkoba, dimulai dari sang orang tua. Saya kurang sepakat kalau dimulai dari sekolah. Maaf. Sekolah cuma kurang dari 8 jam, tapi orang tua jauh lebih dari 16 jam gitu kira-kira. Karena minggu sudah pasti bukan milik sekolah. Lalu hal yang kedua yang kami harapkan adalah semua itu berangkat dari nafas. Kemarin kami membuat statistik di Kudus bersama Bu Sisil dari 208 atau 211 ya? 211. Tolong diungkapkan apa katanya selintas. Sangat mengecewakan untuk negeri ini sebenarnya. Ini walaupun samplingnya hanya cuma 200. Saya lihat datanya dulu. Ya, oke. Kemudian Anda bantu cari lembaga tadi. Tetapi anyway, barangkali sampai di sini ada sesuatu yang ingin menambahkan. Karena bahannya kami buat pun tidak bisa, tidak ada yang sempurna lah buatan manusia. Jadi kalau ada yang ingin menambahkan, kami sangat menambahkan. Karena ketiga buku yang akan kita buat, minimal kita harapkan berusia 10 tahun. Jadi tentu ada edisi koreksi dan sebagainya, tapi kita tidak mau ada buku yang usianya hanya cuma sebagai komik begitu, satu kali pakai buah. Karena bagi kami, kita sudah tahu dan kita sudah terampil, kita harus terpercaya dengan apa yang kita berbuat, insya Allah akan terwariskan. Dan semoga yang mewariskan akan bisa menimbulkan suatu keteladanan yang lebih permanen. Dan ini sangat berat, khususnya Indonesia. Maaf sekali lagi, saya warga negara Indonesia, tapi saya lihat sangat berat di sini, khususnya untuk narkoba. Mengapa? Salah satu contoh di Amerika khususnya, semua petinggi dari perusahaan komputer tidak berkenan anaknya sekolah di SD yang sekolah dasarnya menggunakan komputer. Tapi maaf, di Indonesia setahunnya saya sampai hari ini terbalik. Kalau sekolah tidak ada komputer dianggap kuno. Benar, Bu. Ini yang banyak punya murid. Betul, Pak. Dan kami mempertahankan itu. Baik. Dan kalau kita lanjutkan tadi masalah narkoba, kalau itu terjadi, kita sudah tidak usah ngomong Pancasila. Akan rusak semua. Karena persatuan itu dimulai dari keluarga. Kalau di keluarga itu terjadi death culture, yaitu divorce, euthanasia, abortion, harassment, sama homoseksual, udah. Pancasila harus diganti namanya. Ya syukur alhamdulillah 3 tahun yang lalu untuk merealisir homoseksual itu mau dihalalkan secara undang-undang atau tidak terjadi. Nah di sini pentingnya itu tidak bisa tidak, menurut saya. Puji Tuhan, syukur alhamdulillah kita punya presiden pertamanya namanya Insinyur Soekarno, bisa mengalih Pancasila, dan Pancasila itu pernah mau diambil sebagai salah satu pijakan di PBB, tetapi pernah ada yang sebagainya. Tapi ini yang penting sekarang kita secara praktis, karena experience is the best teacher. Ternyata sampling yang kecil ini sangat menjawab, dan ini mewakili Indonesia. Oke, tanggal 27 Januari yang lalu, Bu Sisi
Sisil datang ke kota kami di Kota Kudus. Kami mengumpulkan remaja-remaja yang ada di Kota Kudus. Jumlahnya yang hadir 211 anak SMP dan SMA. Kemudian Bu Sisi membuat suatu cerita dulu Pak. Dia menceritakan tentang bagaimana emosi. Nah, kemudian pertanyaannya adalah bagaimana anak itu tidak bisa mengontrol emosinya. Itu apa yang menyebabkannya? Dalam hal apa mereka tidak bisa mengontrol? Ya, dalam hal apa anak-anak tidak bisa mengontrol emosi? Kami mengelompokkan setelah mereka berkumpul, kami menjadikan 5 kelompok yang paling besar. Yang pertama yaitu mereka tidak bisa kontrol emosi dalam hal dibully, diejek, atau difitnah. Yang nomor 2 itu sosialisasi dengan teman. Artinya kalau dia sesama dengan teman tidak menyenangkan atau ada permasalahan dengan teman, itu dia yang menjadi emosinya memicu untuk dia marah. Kemudian yang ketiga ini justru yang cukup banyak. Jadi 1, 2, dan 3 ini mendekati mirip-mirip. Yang ketiga ini dia menyebutkan bahwa HP disita. HP disita, kemudian kuota habis. Itu bisa menjadi mereka emosi. Terus sinyal jelek pun mereka mengatakan bahwa itu bisa membuat emosi mereka. Nah, dari 211 anak itu 95% membawa handphone yang hadir itu. Kemudian yang keempat ini ada kaitannya dengan yang nomor 3, yaitu kalau tidak diberi uang. Jadi ini rasanya tidak diberi sangu atau uang itu memicu mereka untuk marah. Mungkin mereka untuk memberi kuota. Terus yang kelima ini yang mungkin cukup memprihatinkan pendidikan kita, yaitu ulangan mendadak atau tugas yang tidak masuk akal. Jadi pada guru-guru itu mungkin memberikan soal atau tugas yang menurut anak-anak itu tidak masuk akal. Nah ini yang memicu mereka untuk emosi. Nah ini data yang dibuat oleh Bu Sisi. Terima kasih banyak. Ya kurang lebih keadaan itu ini tidak ada rencana apa-apa, hanya cuma karena ada kegiatan Bu Sisil dan kawan-kawan melakukan sejenis makan sederhana ini. Justru di sini baiknya kalau kesederhanaan kita menemukan intinya. Jadi anak terhadap orang tua itu rasa syukurnya sudah minim. Dan solusi yang terbaik tetap sejak dini kita minimal belajar nafas dulu. Dan itu sudah dilakukan di 70 sekolah di Brisbane dan sukses. Kalau Kanada sudah lebih lama dan sebagainya. Baik, kita lanjut. Bagaimana solusinya? Untuk makan secara fisik, kita akan mohon juga doa restu. Semoga Miss Snyder berkenan untuk kerjasama dengan kita dengan cost yang wajar. Ya. Kalau tidak kita nanti habisin devisa. Saya percaya kalau memang terlalu berlebihan kita susun sendiri. Insya Allah Tuhan memberikan. Nah di sini kita singkap sebagai bahan humor atau sebagai icon yang meneguhkan. Kita sebut parenting. Karena kalau mengajar jangan minta dari guru, dari orang tua dulu. Yaitu Indonesia No Glasses. Dan ini buku itu bisa segera diterbitkan karena yang asli ini sudah direvisi. Jadi sudah cukup bagus dan beliau mempunyai jam terbang 120.000 lebih dari 120.000 jam terbang. Jadi tidak sanksi kalau ini dengan wajar negosiasi terjadi, maka ini akan segera terbit dalam bahasa Indonesia. Jadi bilingualnya Inggrisnya justru keluar dulu. Pak Dwi, ya, mungkin diceritakan sedikit mengenai riwayat Will Snyder. Saya akan nambahin sedikit yang diceritakan oleh Pak Dwi tadi. Seorang terapis mata dari San Francisco yang bernama Will Snyder. Dia sebetulnya adalah seorang yang berbangsa Yahudi. Ketika saat dia
lahir itu orang tuanya berada di Rusia. Dan ketika lahir, Mir Schneider ini didiagnosa sebagai penderita katarak bawaan sejak lahir. Kemudian dilakukan beberapa kali operasi, 4 kali operasi sampai 5 kali operasi gagal, sehingga anak yang masih kanak-kanak, Mir Schneider yang masih kanak-kanak itu sudah bisa dikatakan buta karena kegagalan operasi berkali-kali, tidak bisa melihat wajah orang, hanya melihat bayang-bayang, terang, gelap, dan sampai akhirnya pada usia 12 tahun sudah dikeluarkan sebuah sertifikat yang menyatakan karena mereka dari Rusia terjadi ketika Israel memperoleh kemerdekaannya kembali ke Israel, dan di Israel ketika usia 12 tahun dia sudah dinyatakan buta secara legal oleh pemerintah dengan dikeluarkan sertifikat. Guna sertifikat itu adalah untuk memperoleh fasilitas-fasilitas bagi difabel. Tapi dia tidak mau mendapat bantuan dari pemerintah, dia berusaha keras untuk mencari kesembuhan sendiri. Dia bertemu dengan seorang teman yang drop out dari sekolah SMA. Dia berlatih untuk menggunakan salah satu metode pelatihan mata yang disebut metode PAGE. Jadi hasilnya langsung luar biasa gitu ya. Ya. Dan Ya, kemudian sampai dia usia kemudian dia bisa melihat tetangganya mengenal, dia bisa mengenal tetangganya sampai akhirnya pindah ke Amerika. Di Amerika usia saya kurang tahu 30-an, 50, 40, dia sudah bisa melihat dengan sangat jelas dan bisa memperoleh SIM, driving license dari California State, bisa menyetir tanpa kacamata. Bebas kacamata. Luar biasa sekali ya Pak ini. Riwayat Mir Schneider yang Pak menjadi temui di. Terima kasih. Jadi diceritakan Pak Stephen, kalau mau diambil ini, beliau ditolak oleh kedua orang tua dan totalnya 8 anggota keluarga untuk melakukan hal ini. Karena dunia barat lebih suka, maafin, tanpa mengurangi jasa dunia barat, luar biasa kedokteran dari dunia barat, tapi tetap bertumbuh harus dilengkapi. Dan beliau di sini ada cerita bagaimana penolakan dari anggota keluarga untuk seperti itu. Tetapi selebihnya bagaimana metodenya dilakukan ada di sini. Seperti itu. Baik, saya kira lanjut. Yang kedua adalah untuk otaknya, untuk soft skill-nya, atau untuk spiritual, mental, dan moral, serta intelektual. Tidak bisa tidak, program yang penting adalah program parenting S3. Yaitu otak kita harus sakinah, otak kita harus sehat, otak kita harus sejahtera. Tapi jangan dibalik. Kalau kita mikirin saku dulu, tubuh tidak akan sehat. Di hari tua tidak akan bahagia karena tidak punya biaya untuk mengurus kesehatan. Seperti itu. Jadi kita nggak perlu buat statistik lagi lah. Sakinah, sehat, sejahtera sudah disurvei berpuluh tahun yang lalu. Kita pakai kurang lebih 1 dekade. Dan Alibaba, pemilik Alibaba, Jack Ma, membeli gedung mall sebelum beliau pensiun tahun lalu. Baik, kita lanjut. Maaf saya agak keburu-buru ya, karena dikejar waktu jangan sampai keburuan dengan telekonferensi. Nah ini saya coba sekedar bukannya untuk apa-apa. Setelah ini kami berembuk dengan rekan-rekan. Rasanya kebijaksanaan dari yayasan dan juga semua pihak menyetujui, khususnya yang lagi menyusun buku, bahwa kita itu nggak perlu untuk impor para pakar. Seperti itu. Kita lebih baik pakai pakar merek Indonesia kelas ini. Kenapa? Karena di perpustakaannya Mir Schneider itu banyak literatur dari Asia. So what? Beliau lebih sistematik. Beliau mau belajar dan beliau sungguh.
Bahkan beliau ikhlas untuk bertumbuhan dengan pihak yang kurang setuju bahwa dunia timur bisa melengkapi dunia barat. Dan syukur alhamdulillah terjadi. Dan saya ya syukur-syukur ada perbaikan, tapi untuk saya di rupiah dibutuhkan setahun kira-kira, karena sudah berat banget. Tapi kalau press rupiah kira-kira 3 bulan. Nah lalu ini setelah itu kami mencoba menemui mak jomblangnya ini Bu Agnes. Tepuk tangan untuk Bu Agnes. Akhirnya kami pikir supaya kita itu juga, karena saya tahu beliau ini jiwa Pancasilanya luar biasa, ya. Dan kami tahu beliau itu di dalam ragam keluarganya itu multi agama. Dan sebelum ini kami ada titip juga ke Bu Suryani, ke rekan-rekan yayasan dan sebagainya, ingin mengumpulkan tokoh dari religi lain, ya. Sudah terpilih di antaranya Gus Mus dan sebagainya. Tapi dengan melihat sosok seperti ini, ditambah lagi Bu Sisil itu untuk sila pertama ketuhanan Maha Esa adalah perpaduan antara keluarga besar Muslim dan keluarga besar Katolik. Jadi sudah praktek beneran, Pancasilanya dipraktek beneran, ya. Lalu persatuannya sampai hari ini, kemarin kita rekreasi itu lebih romantis waktu saya masih muda, gitu. Ya. Di bis dinina bubukan sampai tidur, lalu ada yang ngintip pindah tidak ada bilangnya. Seperti itu. Nah di sini kami lebih bersemangat dan dukungan dari Bu Titi luar biasa. Lalu kami diberi CD-nya sudah kami sampaikan ke beliau, benar-benar Indonesia tulen. Dan beliau artis yang tetap holy spiritnya kuat, ya, artis yang begitu suci, ya. Nah, banyak ceritanya tapi lebih baik beliau yang cerita daripada saya. Nah tapi intinya saya coba memperteguh ini bahwa kita lebih baik kena banyak tokoh istimewa di negeri ini dalam level S1, S2 maupun S3 profesor, dan insya Allah lintas profesor gitu kira-kira. Karena kita maunya lintas ilmiah. Tapi bijaknya satu, harus sifatnya minimal Indonesia, walaupun bilingualnya 2 bahasa. Lalu yang kedua harus scientific. Jadi kalau Bu Titi bilang tidak ada jampi-jampi, tidak ada kemenyan, tidak ada obor dan sebagainya, itu hanya cuma meneguhkan kita jangan sampai jatuh di dunia talisman culture. Talisman culture itu adanya yang boten-boten lah, ya. Lalu yang lebih penting lagi, kita harus ada rasa dalam membuat buku itu nantinya sila keempat harus kita pakai, yaitu musyawarah menuju mufakat, dan semua pihak yang terlibat khususnya di dalam teknik pernapasan akan membubuhkan tanda tangan di dalam buku tersebut, walaupun ada penyusun dan ada ijtihad. Dan itu kami lakukan di tempat kerja kami selama lebih dari 1,5 dasawarsa, lebih sudah 2 dasawarsa sekarang, ya. Tidak ada sanggahan, ya, tidak ada sanggahan. Lanjut. Ya, yang sebut dari kanker ini. Next, sorry. Mungkin mundur lagi waktunya, ya, sorry. Ini mungkin kita pertama nanti sore. Nanti ada sharing bersama beliau ya Pak? Ya, lebih baik ya, lebih baik begitu ya. Ini kita lanjut aja, tapi yang titik itu sembuh dari kanker melalui nafas sehat, ya, dengan identik dengan nama meditasi. Ya. Kita lanjut, monggo. Nah di sini kembali lagi saya hanya cuma ingin menambahkan bahwa ini adalah baku, ya, di tempat kerja kami juga dulu seperti itu. Lalu ini hanya cuma ingin menunjukkan bahwa ini sebenarnya untuk eyang titik sebenarnya, tapi saya sampaikan di sini dengan berupakan nanti ada yang kembali sore hari bahwa istri saya punya eyang 5 generasi. Saya tidak tahu nanti sempat 4 generasi atau enggak. 4 aja belum tentu. Beliau 106. Lalu ini adalah tim dari air eksplorasi nafas sehat, belum klik. Intinya kami usulkan bukan hanya cuma di keluarga besar ekspresi atau keluarga besar siapapun, keluarga besar kita Indonesia untuk bisa hidup sehat harus diawali dari napas, kerja, dan rileks. Dan ini harus dimulai dari parenting. Kemarin kita diskusi
dimulai dari program sekolah bisa. Tapi kalau orang tuanya antipati, tidak akan jalan. Kata kunci tetap parenting kayak begitu. Nah, saya mohon Bu Sisil kalau bisa memberikan sharing sedikit bagaimana di tempat sekolahnya Bu Sisil yang waktu kami berkunjung di Purworejo, ya barang 1 menit singkat. Ada anak yang, tolong Bu Sisil, ini menyangkut Pancasila. Monggo Bu Sisil. Ya, Terima kasih. ya. Selamat pagi semua. 1 menit. Kami sekolah universal, ada macam-macam agama di sana. Dan kami punya 5 tempat ibadah di sekolah kami, dari pura, masjid, semua 5 tempat ibadah ada di sana. Dan kami memang saya tambahkan tempat ibadah mini. ya mini, jelas mini. Yang kadang-kadang dipakai oleh anak-anak untuk melakukan kegiatan-kegiatan atau diskusi. Nah, saya pernah menceritakan ke Pak Dwi bahwa anak-anak di lembaga kami sangat dibantu untuk melihat bahwa kami semua itu berbeda. Mulai dari konflik-konflik kecil. Jadi ada anak yang baru bergabung di lembaga kami, biasanya ketika ada teman lain masuk ke tempat ibadah mereka akan mengatakan, misalnya ada teman yang Kristen pengen nunggu temannya yang Muslim ada di masjid, dia akan mengatakan, kamu kan Kristen, jangan di sini, kamu di situ, gitu. Jadi untuk anak-anak yang baru bergabung itu pada umumnya punya persoalan di situ, dan akhirnya kami berusaha membawa mereka untuk memahami bahwa kita memang tidak ada yang sama, kita semua berbeda dan bagaimana bisa hidup dalam perbedaan itu. Jadi masih banyak orang tua itu memberikan pemahaman bahwa kita itu sulit hidup dengan orang yang berbeda dengan kita. Maka lembaga kami lebih banyak mengangkat kemajemukan, lalu bagaimana hidup dalam kemajemukan itu. Matur nuwun sangat ya, berkah dalam Gusti. Kurang lebih ini keprihatinan kami, dan itu pasti dimulai dari parenting. Saya percaya kalau di sekolah pada umumnya tidak ada yang ingin mencederai Pancasila, dan tidak ada yang ingin mencederai bahwa cara itu baik. Tidak ada yang akan berungkap bahwa menjelekkan atau meneladuni dalam bahasa Jawanya atau menyerang agama lain itu agama. Kami pernah ketemu juga dengan salah satu yang kami sangat respekti, yaitu Bapak Kiai Haji Sahal yang pernah berkunjung ke tempat kami. Bagi beliau, kata kuncinya bisa saya panjang lebar, tapi yang ingin saya ambilkan dari ungkapan beliau dan rekan-rekan beliau yang lainnya. Satu kata kunci, agama adalah kurang lebih itu tidak, agama itu kacau. Jadi kalau ada yang ingin menyerang agama lain, itu berarti membuat kekacauan. Itu namanya bukan agama. Tapi agamanya bukan Universitas Takdir Zaman Dahulu. Oke, terima kasih. Kita lanjut. Jadi ini pengalaman saya bolak-balik ya sudah, bahwa nafas itu penting. Tapi sekarang saya ada diajak untuk bekerja lebih banyak. Lanjut. Monggo. Ya, jadi Bali Meeting dan telekonferensi ini tolong diklik. Kami mengharapkan bahwa goal kita adalah buku panduan aspirasi yang berpijak pada kita benar-benar tahu, kita terampil, kita terpercaya dan terwariskan dalam program Hard Soft Skill Sakinah Sehat Sejahtera. Kami singkat S43 atau S3. Dan di sini ini waktunya ya. Masih 10 menit lah. Masih 10 menit ya. Baik. Di sini masalah oke, kalau begitu yang paling penting ini, yang tolong yang ini didahulukan. Oh. Di box ya. Ini saya dapat dari Pak Max ini. Available. In the future, 30, 40 years from now, this will be known as the dark ages of medicine. The body will heal itself. Dr. Otto Warburg proved the only cause of cancer is a 35% drop in oxygen called hypoxia. It's this hypoxia that causes cancer to become active.
Dr. Bernardo. I'm a naturopath. I've been in medicine for 60 years. The last 40 years I've devoted to stage 4 cancer. Primarily because my doctor friend said there was no cure for cancer. My practice on cancer is based on the work of Dr. Otto Warburg, a German scientist who was brilliant and proved after several thousand experiments that the only cause of cancer was a 35% hypoxia. That means a 35% drop in oxygen in the body. After that, cancer is just another harmless parasite in the body. Later in life, when people become acidic, and acid feeds the cancer. Removing the tumor does not get rid of the cancer. The cancer is in the blood. And you can see that the body will heal itself. When you have a broken arm, the body heals itself. When you burn your skin, the body heals itself. God made it possible for the body to heal itself. But why do you have cancer? You're in acidosis. I've had people that come in, they've had 6 operations. When the doctor goes, well, if I do one more, the patient will be in remission. Nonsense. You cannot go in remission unless you get rid of the acidosis. Dr. Otto Warburg proved this. He spent his entire lifetime, was awarded 2 Nobel Prizes. So this is what we do. We take the patient, stay home, take your teas, take your supplements, take your antioxidants. Go to your doctor. Get to one of the younger doctors, because the older doctors have a closed mind. Their opinion, only chemo radiation surgery will save you. That's not going to save you. Might prolong your life, but it's going to be a miserable life. Look at all the cancer wards where the people have radiation and chemo. Looks like a death camp, for God's sake. So don't be afraid when they tell you, well, you got cancer, you got a surgery, you got a wave, blah, blah, blah. I have no clue. So that's what I say, always get a second opinion. Doctor tells you got cancer. No big deal. You're not going to die. The only way you're going to die is you get harsh chemical treatment, because it wipes out your immune system. We all know people that had 1 or 2 shots of chemo and they died. Or they went up in intensive care for 6 weeks. Or how strong the cancer activity is. And we can do that by measuring the lactic acid content. When cancer patients come to me, their pH is 5.5 or 5. At 4.5, the cancer patient will die. So our job is to raise the pH. We recommend giving the patient antioxidants to get well. You have to get rid of the acidosis. That is primary consideration. If you get rid of the acidosis, the pH will go up 7.2, 7.4. You keep it there 3 to 4 months, and believe it or not, in most cases, the patient will be remission. Ya, tapi intinya itu banyak beberapa di antaranya solusi yang terbaik yang pasti tidak ada efek sampingnya adalah banyak buah, banyak sayur, banyak minum air, dan yang lebih penting lagi yang cuma-cuma adalah bernapas. Karena kalau bernapasnya baik, diukur, di sini juga ada beberapa alat ukur kami bawa yang untuk beberapa pakar dan sebagainya, itu akan menguntungkan di dalam keheningan, otomatis kalau cukup hening dan selanjutnya, maka semua kadar darah akan menuju perbaikan. Jadi kembali lagi, nah di sini ada nanti setelah telekonferensi atau nanti sore beberapa university, beberapa sekolah dasar melakukan pernapasan. Dan nampaknya Bu Sisi juga gandrung Purworejo, at least mudah-mudahan menjadi 10 besar yang terbaik di kota di Indonesia gitu. Kalau di sini bagaimana seorang biku diukur EEG-nya, diukur gelombang lalu gelombang otaknya dan masuk di kepala. Tapi ini karena waktunya segera mau ada, nanti kita bahas lebih lanjut. Tapi cita-citanya tetap kita harus menghidupi ini demi Indonesia, dan Indonesia adalah bagian dari dunianya relatif besar. Pancasila adalah penting.